Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sekarang kita berada di daerah Sungai Siput ya. Masih masuk Sepotong ya. Sungai Siput, daerah Sepotong. Di sini saya kebetulan ada pasien. Alhamdulillah untuk penyakitnya memang medis, nggak ada penyakit non medis. Cuman hanya saja saya penasaran dengan rumah ini. Begitu saya masuk itu kok ada eksistensi yang aneh yang saya lihat ya, seperti energi itu saya rasakan kental. Kita coba ingin menelusuri karena juga permintaan dari ibu tuan rumah, sekalian minta tolong untuk ngecek rumahnya. Yuk pemirsa, ikutin saya. Jenisnya apa? Oh ya, aku enggak jenis Sopo. Lah dhewe kenapa iki gitu kayak gitu? Terus Ke belakang-belakang nggak apa-apa. Assalamualaikum, ya baik. Hadir. Ya pemirsa, saya di sini menangkap ada benang merah ya, ada sir yang kuat. Di sini ada sekumpulan sosok yang membuat kurang nyaman ya, yang membuat kurang nyaman di rumah ini. Sangat banyak sekali, saya rasakan banyak sekali di sini. Ada sosok yang hitam, ada yang ngintip-ngintip. Gimana tuh? Ini salah satu pembuktiannya pemirsa, yang saya katakan tadi, dia ngintip-ngintip. Bahwasanya ini real, bukan rekayasa ya. Ini sosoknya hitam. Jelas. Ini ada bentuk orbsnya nih. Meskipun dia energinya lemah, tapi dia cukup agresif. Di sini nih, dia sementara ini tinggal di sini nih. Apa namanya? Luweh ya, apa nah? Nongko. Ya, nongko. Di nangka-nangka ini nih, dia tinggal di sini.
Ini saran saya, pemahaman pagar aja lagi dibuatkan pagar. Nanti kalau masih ada waktu pada aja sambil di pagar kelilingnya. Tapi biasanya di luar ya Pak. Di dalam. Nanti buatkan aja dari pemahaman nanti biar saya buat pagarnya enak. Ini untuk astralnya ini apa namanya, nampak benci kali dengan kedatangan saya ini. Artinya ngapain kesini gitu, ngapain kesini gitu. Cari air banyak dengan ada. masih di anak ini. Ken. Waktu Pak Ustaz terkena. Kan, sampai sahur. Ada nggak yang syirik sama bapak? Itulah masalahnya kadang-kadang ngerti. Nanti coba ditanya baik-baik sama bapak. Ada nggak dia musuh? Ya, baik-baik aja. Ya pemirsa, ini adalah jenis manifestasi yang nampaknya saya mencari sosok yang nggak asli sini, tapi dia berani tinggal lama di sini. Artinya begini, sosok yang sengaja disuruh ke sini, intinya itu. Yang pasti kita nggak boleh suudzon dulu. Mungkin pemirsa juga tahu maksud saya. Ini adalah salah satu manifestasi dari pegangan dari benda yang dipegang oleh sosok itu, supaya dia kerasan di sini. Ini kita coba tarik. Alhamdulillah, artinya kita lemahkan sosok tersebut. Kita akan mencari kebenarannya lebih dalam ya, sebenarnya ada apa di sini gitu. Tadinya saya nggak mengira akan terjadi seperti ini. Tadinya hanya untuk menengok orang sakit. Ingin menengok orang sakit, kira-kira sakitnya apa, kita minta bantuan kepada Allah untuk bisa mengobatinya. Ternyata saya merasa ada yang aneh di sekitar rumah ini, dan akhirnya kita lanjut aja penelusuran.
pasti ini nggak satu ini. Goyang ya. Iya, goyang bener. Hadir. Panas. Bisa siapa mau coba? Tangannya. Siapa aja. Ya? Terserah siapa aja. Cekel kamera. Cekel anu. Nah, sini aja. Nah, pertama hadapkan di sini. Kemudian pelan-pelan hadapkan ke arah sini. Apa yang dirasakan di telapak tangan? Apa yang dirasakan? Rasa seperti nyentuh sesuatu. Nyentrum ya. Kita buat seperti yang lebih halus. Seperti ini. Jangan kemana-mana. Sekarang raba. Seperti ini nyentuh sesuatu enggak? Kayak angin kencang enggak? Seperti halus enggak? Ini seperti nyentuh sesuatu. Halus. Ini enggak rekayasa ya pemirsa ya. Ini soalnya dirasakan oleh bapaknya ini. Sekarang saya minta dari bawa ke depan, dimana aja terserah. Bawa aja ke depan, siapa aja boleh. Tempat terang siapa? Di tempat yang terang. Sini aja. Dimana aja? Sini. Ya. Mana? Ya. Iya. Ada apa ya? Begini mas. Iya, apa? Dari sini kan. Sat ke belakang. Bismillah. 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 Banyu nah. Kalau kesurupan malah enak ya. Suruh nyari air malah biayaan. Ya, ini pemirsa, salah satu benda lagi, batu ya. Tapi di sini termasuk sosoknya ini pemalu ini. Tadi datang ngintip-ngintip, kita lihat lari. Datang lagi ngintip, kita lihat lari. Cuman yang saya rasakan dominan tadi sosok yang besar tadi di belakang yang ngintip. Yang kedua adalah sosok yang disuruh ke sini ya. Dikasih rumah, diberikan rumah sehingga dia kepasang di sini. Tujuannya apa? Itu antara jin itu dengan si pesuruhnya lah ya, yang nyuruh tadi ya. Tandingan suatu. Ya? Sebelah sana. Ya. Di sini sering untuk mangkal di pohon apa namanya? Nangka ini sering mangkal dia di situ. Seandainya pun dia keluar, energi tetap terasa di sini. Energi tetap terasa di sini. Agak kecil. Ya, dari tadi sebenarnya saya dari tadi. Allahu Akbar, ada yang lari ke depan. Mana kamera?
Bener loh pemirsa, di sini demi Allah saya merasakan ada kayak angin loh di bawah kolong ini, seperti dingin. Biasanya kalau yang namanya rumah panggung itu di kolongnya itu bagaimanapun juga tetap hangat. Tapi ini saya merasakan seperti dingin, seperti ada angin gitu. Nanti kalau kita foto, orbsnya nggak terlihat. Orbsnya nggak terlihat. Oh iya, ada yang sembunyi ya. Terlihat orbsnya kok. Terlihat tapi tipis. Tipis. Mana namanya? Mantul angin. Jadi gini apa, Pak Musin ya termasuk orang sini ya Pak ya. Di sini apa namanya, daerah sini kan udah memahami. Kalau menurut Pak Musin sendiri, ada cerita apa sih di daerah sini kok hawanya itu beda? Yang dari tadi saya belum bisa menjawab apa yang saya rasakan. Tapi di sini tuh sepertinya berbeda dengan kampung-kampung yang sering saya main. Atau mungkin dulu pernah ada mendengar ada sejarah di sini, apa sejarah tempat apa? Sejarah daerah Sungai Siput itu dimaksud daerah Sepotong, Sungai Siput itu sama. Nah, itulah dulunya zaman kerajaan katanya kan gitu. Kerajaan itu waktu itu kan kerajaannya ya itulah ya. Soalnya begini pemirsa, yang saya rasakan di sini biasanya kalau kampung itu kan ya terlihat atau dirasa itu asri ya, indah atau nyaman. Tapi di sini saya tuh masuk sini yang ada yang saya rasakan tuh kesedihan, terus kemudian ketakutan, terus yang nggak kalah pentingnya itu seakan-akan dia mau lari tapi kemana gitu. Dia takut terhadap sesuatu, tapi sesuatu itu saya masih belum paham. Teringat dengan kerajaan apa tadi? Niaya. Itu jauh dari sini Pak? Tempatnya di belakangnya sedikit dari tapi dia jalannya kan begini. Saya coba. Sekitar berapa kilo di sana? Kira-kira satu kilo lebih lah, 2 kilo lah, kiloan kurang lebih. Saya coba buat radius ke sana, saya mau coba tengok. Ya pemirsa, saya coba untuk melihat, katanya di sini dulu berdiri suatu kerajaan Niaya ya, nama kerajaannya Niaya. Ya, Niaya. kerajaan Niaya. Nah, Niaya. Jadi saya coba ingin memflashback atau ingin melihat apakah ada hubungannya dengan yang saya rasakan ya, seperti rasa ketakutan. Biasanya kalau ketakutan tanpa sebab itu karena gangguan jin. Ini ketakutan tapi ada sebab, tapi sebabnya saya juga nggak tahu ya. Terus kemudian seakan mau lari, tapi lari kemana? Masuk ke sini saya juga merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Makanya saya dengan penasaran ini saya tanya sama warga di sini. Ternyata ada sejarah pernah dibangunnya suatu kerajaan yang disebut kerajaan Niaya. Saya mau coba flashback, mungkin lebih dari 100 tahun ya Pak. Nampaknya lebih Ya, dari abad 100 tahun. berapa itu pun enggak. Iya. Saya coba flashback. Arahnya ke mana Pak? Sana ya. Sana aja. Di belakang aja. Ya, samping tuh.
Ya pemirsa, saya melihat flashback kerajaannya ya, ini sebenarnya kerajaan yang tidak diakui, kerajaan yang berdiri sendiri, ya, kerajaan yang tanpa ada resmi, ya, tidak resmi. Jadi kerajaan ini kalau saya lihat rajanya itu luar biasa kejam. Saya merasakan kesedihan yang kuat untuk rakyat-rakyatnya yang setiap harinya tuh selalu diperas, ya. Peras, kalau dia nggak membayar upeti, nggak membayar ini, ya disiksa. Mungkin seperti itu sejarahnya, Pak. Pernah dengar sejarahnya kekejaman tentang sang raja? Ada juga kedengaran macam itu. Memang seperti gitu, persis kayak gitu. Ya, kekejaman seorang raja. Ya. Oke, jadi begini pemirsa, karena kondisi kita juga nggak memungkinkan ke sana, untuk selanjutnya kita akan kupas. Tim Menyibak Misteri akan hadir ke tempat kerajaannya, ya. Saksikan. Untuk selanjutnya kita ke sana, kira-kira kalau bisa jangan nunggu lama-lama, Kang. Ya, kita secepatnya ke sana. Ya pemirsa, untuk menyibak misteri di kediaman Raja Nyayo, Niayo ya, Raja Nyayo, itu akan kita sibak insya Allah minggu depan atau di lain hari lah, insya Allah. Yang pastinya itu kita akan sibak ke sana, kita akan menelusuri sejarah pastinya gimana, berdiri pada tahun berapa, abad keberapa. Nah, terus kemudian cara kehidupan masyarakatnya pada masa itu bagaimana. Ya pemirsa, mungkin untuk rumah ini ya insya Allah nggak ada lagi yang perlu kita kupas, ya, karena cuma itulah yang saya tangkap, yaitu ada sesosok yang dihantar kemari. Tujuannya saya nggak tahu untuk apa, yang pasti dia disuruh ke sini terus dibikinkan rumah. Nah, yang pasti itu yang nyuruh juga dari bangsa manusia, ya mungkin niatnya kurang baik. Insya Allah itu nanti butuh pemagaran, rumah ini akan dibuatkan pagar gaib, insya Allah, agar nyaman dari gangguan jin-jin fasik. Ya pemirsa, tiada daya dan tiada kekuatan yang besar di dunia ini kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetap saksikan Tim Menyibak Misteri hanya di channel ini. Tetap tunggu episode selanjutnya di Menyibak Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok bersama Ki Samsul Arif. sebelah mana tapi